perang Rusia-Ukraina memasuki penghujung tahun 2025 tanpa tanda akan berakhir. Kedua pihak terus berusaha mempertahankan posisi, sementara dukungan internasional, tekanan ekonomi, dan situasi politik semakin memengaruhi jalannya konflik. Pada awal Oktober, Rusia meningkatkan intensitas serangan udara ke berbagai wilayah Ukraina. Data dari pihak Ukraina menunjukkan bahwa pada malam 5 Oktober saja, lebih dari 50 rudal dan hampir 500 drone menyerang infrastruktur penting di beberapa kota besar. Sasaran utama adalah pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan fasilitas energi. Langkah ini mengingatkan pada strategi Rusia di musim dingin sebelumnya, menurunkan kemampuan Ukraina untuk menjaga pasokan listrik dan pemanas. Beberapa hari setelahnya, gelombang serangan baru kembali terjadi. Laporan menunjukkan penggunaan ratusan drone, rudal jelajah, dan rudal balistik dalam satu malam. Sebagian besar berhasil dicegat, namun beberapa proyektil berhasil menghantam fasilitas industri dan permukiman sipil di bagian tengah dan barat negara itu. Rusia menyebut serangan-serangan tersebut sebagai upaya untuk menghancurkan fasilitas militer dan logistik lawan. Namun, Ukraina menilai target yang diserang sebagian besar bersifat sipil. Di tengah saling klaim itu, dampak yang paling terasa tetap pada warga sipil, pemadaman listrik, gangguan air, dan rusaknya jaringan transportasi. Secara militer, garis depan tidak banyak berubah sejak pertengahan tahun. Pertempuran paling intens terjadi di wilayah Zaporizhia dan Donetsk, di mana pasukan Ukraina melaporkan kemajuan terbatas di sekitar Orikhiv, sementara pasukan Rusia mempertahankan posisi dengan serangan artileri dan drone yang hampir setiap hari dilakukan. Wilayah timur dan selatan menjadi zona perang terbuka, sementara kota-kota besar seperti Kyiv, Lviv, dan Kharkiv lebih sering menghadapi ancaman udara. Pemerintah Ukraina menyiapkan rencana darurat untuk musim dingin dengan memulihkan jaringan listrik dan membangun sistem pemanas sementara bagi warga. Dari sisi kemanusiaan, tantangannya berat. PBB memperkirakan lebih dari 12 juta warga Ukraina kini membutuhkan bantuan langsung. Sebagian besar berasal dari wilayah timur dan selatan yang terdampak perang berkepanjangan. 3 juta lebih menjadi pengungsi di dalam negeri, dan sekitar 7 juta lainnya masih berada di luar negeri, terutama di Eropa. Respons dunia terhadap perkembangan terbaru masih beragam. Amerika Serikat tetap menjadi pendukung utama Ukraina dan kini sedang mempertimbangkan opsi pengiriman rudal jelajah jarak jauh seperti Tomahawk. Langkah itu, bila terwujud, dapat memperluas jangkauan serangan Ukraina terhadap target strategis di wilayah Rusia. Kremlin langsung merespons rencana tersebut. Mantan Presiden Dmitry Medvedev memperingatkan bahwa pengiriman senjata jarak jauh bisa memicu konsekuensi serius karena Rusia sulit membedakan antara rudal konvensional dan rudal bersenjata nuklir setelah diluncurkan. Pernyataan itu dianggap sebagai sinyal bahwa Rusia ingin menahan eskalasi, namun tetap menunjukkan bahwa batas kesabarannya tidak tanpa risiko. Dari sisi diplomasi, Uni Eropa terus menyerukan penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional. Namun di lapangan, dukungan militer dan sanksi ekonomi terhadap Rusia tetap berjalan. Sementara itu, PBB dan lembaga kemanusiaan mengingatkan bahwa fokus dunia mulai bergeser ke konflik lain, sehingga dana bantuan untuk Ukraina menurun. Padahal, menjelang musim dingin, kebutuhan akan pemanas, bahan bakar, dan pasokan medis justru meningkat tajam. Laporan dari berbagai lembaga analisis pertahanan menyebut bahwa Rusia kini fokus pada 4 tujuan utama. Pertama, mengamankan penuh 4 oblast yang diklaimnya, Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia.
Moskow ingin memastikan wilayah-wilayah ini terkonsolidasi secara militer, administratif, dan ekonomi di bawah pengaruhnya. Kedua, menciptakan zona penyangga di sepanjang perbatasan utara Ukraina, terutama setelah meningkatnya serangan drone Ukraina ke wilayah Belgorod dan Kursk. Zona ini dimaksudkan untuk melindungi wilayah Rusia dari serangan lintas batas. Ketiga, mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Ukraina. Rusia menargetkan infrastruktur vital untuk memperlambat aktivitas industri, mengganggu logistik militer, dan pada akhirnya menurunkan moral publik di Ukraina. Dan keempat, memperpanjang konflik hingga dukungan internasional terhadap Kiev melemah. Moskow memperkirakan bahwa kelelahan politik dan ekonomi di Eropa serta Amerika Serikat akan meningkat seiring waktu, terutama jika perang terus menuntut biaya besar tanpa hasil yang jelas. Pemerintah Rusia terus memperkuat sektor industri pertahanan. Produksi rudal, amunisi, dan drone meningkat pesat selama 2 tahun terakhir. Menurut laporan intelijen Ukraina, Moskow mengalokasikan lebih dari $1 triliun hingga tahun 2036 untuk modernisasi militer. Langkah ini menunjukkan bahwa Rusia bersiap untuk konflik jangka panjang, bukan operasi singkat, namun tantangan tetap besar. Sanksi ekonomi membatasi akses Rusia terhadap komponen teknologi Barat, sementara kebutuhan untuk menjaga stabilitas sosial di dalam negeri membuat pemerintah harus menyeimbangkan antara anggaran militer dan kesejahteraan publik. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.